Sekitar setahun yang lalu, Pichel kedatangan sebuah all-in-one PC dari brand Acer. Dan waktu itu sepertinya spek yang nggak terlalu kece ya. Nah, kali ini Pichel kembali kedatangan all-in-one PC dari Acer lagi, tapi dengan spek yang sudah mengalami peningkatan di beberapa bagian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita kembali membahas sebuah all-in-one PC dari Acer, yaitu Acer Aspire C27165 All-in-One PC. PC yang tampilannya stylish banget ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor generasi ke-11 Intel Core i5 1135G7, RAM 8GB DDR4 single channel 3,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 512 GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan shared memory sebesar 1 GB, discrete GPU NVIDIA GeForce MX 330 dengan dedicated memory GDDR5 sebesar 2 GB, layar Active Matrix TFT panel 27 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 69 Hz. Acer C27165 ini overall secara tampilan depan mirip banget dengan Acer AIO PC C24 dan juga C22 yang dulu pernah Pichel review. Dan secara tampilan keseluruhan ini mirip banget dengan monitor PC ukuran 27 inci pada umumnya. Untuk warna didominasi oleh warna hitam di sekujur bodi hingga di bagian belakang. Namun ada juga nih finish berwarna silver di bagian bezel dan juga di bagian kaki-kaki dari AIO PC ini. Berbagian depan, seperti yang Pichel bilang tadi, bahwa tampilannya sama aja kayak PC monitor-monitor kebanyakan gitulah. Dan hanya ada hiasan logo Acer berwarna silver dengan glossy finish pada sisi bezel bawah. Yang juga terdapat bump ataupun tonjolan yang berisi tombol power, yang dilengkapi dengan LED berwarna biru yang akan menyala saat PC dalam keadaan hidup. Lanjut ke bagian belakang, desain bodi Acer Aspire C27165 AIO PC ini juga nggak jauh beda dengan pendahulunya, yaitu Acer C24 dan juga C22. Di mana nih tipis di 2/3 bagian atasnya mempergunakan matte finish dengan permukaan halus dan menggembung pada 1/3 bagian bawahnya, yang menggunakan juga bahan matte finish, tapi dengan permukaan yang lebih kasar. Pada bagian atas terdapat logo Acer yang dicetak besar dan warna yang senada dengan sekitarnya dengan menggunakan glossy finish. Sementara pada bagian yang menggembung berisi motherboard, kipas pendingin, dan juga speaker. Selanjutnya di bagian bawah ini ada kaki-kaki yang memiliki desain berbentuk V yang secara warna mirip dengan bezel layarnya. Sehingga tuh dia berasa blend in banget dengan konsep desain keseluruhan dari AIO ini. Dimensi dari AIO ini sendiri secara keseluruhan adalah 61,5 x 45 cm dengan ketebalan yang bervariasi, yaitu 0,65 cm pada bagian atas dan 3,84 cm di sisi bawah atau pada bagian yang menggembungnya. Dan juga total berat yaitu sekitar 2,5 kg. Jadi masih nyaman kalau teman-teman mau pindah-pindahin di PC demi nyari posisi yang PW lah ya. Sekarang kita akan fokus pada I/O portnya. Untuk Acer Aspire C27165 ini tuh hanya memiliki sederet port pada bagian belakangnya saja. Mulai dari arah kiri terdapat power port, RJ45 Ethernet port, 1 port Full HDMI, dan 4 port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan yang terakhir ada 2 port separated audio 3,5 mm port untuk mic dan juga headphone. Kalau secara port sih ini termasuk standar aja ya. Ya, walaupun port USB ini termasuk cukup banyak, terutama kalau dibandingkan dengan laptop-laptop sekarang, yang kadang-kadang cuma ada 1 atau 2 gitu ya. Jadi agak lumayan lah, dia berlimpah ngasih 4. Namun kurangnya paling nggak ada port-port yang zaman now aja, seperti contohnya USB Type-C ataupun Thunderbolt, dan juga port HDMI input, agar layarnya tuh minimal bisa dipakai lah sebagai monitor extender gitu. Paling sedikit concernnya juga USB-nya tuh agak terlalu rapat gitu. Jadi kalau USB kita agak tebel, minimal yang di bagian depan atau belakangnya jadi nggak bisa kepake. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan panel layar Active Matrix TFT berukuran 27 inci dan memiliki resolusi 1920x1080 dengan refresh rate 69 Hz. Ya, 69 ya, bukan 60. Tapi sayangnya Pichel tidak mendapatkan keterangan apa-apa perihal panel layar yang digunakan pada AIO PC ini. Jadi Pichel nggak bisa menampilkan data-data terkait dengan AIO PC ini. Benar-benar kayaknya built-in sendiri gitu dari Acer. Nggak ada terkait brightness level dan juga color gamut seperti biasanya. Sementara untuk membalut layar terdapat bezel yang tipis di sekeliling layarnya. Tapi walaupun secara kasat mata bezelnya ini tipis, tapi di bagian dalam layarnya tuh sebenarnya terdapat black bar di sisi atas, kanan, dan kiri layarnya, yang ukurannya sekitar ya rata-rata 0,4 cm. Tapi kalau ditotalin, bezel layar ini tuh menjadi 0,7 cm di sisi kanan dan kiri, 1,3 cm di sisi atas, dan 1 cm di sisi bawah.
Dan kalau di sisi bawahnya ini terdapat logo Acer dengan glossy finish pada bagian bezel bawah. Dan seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi, untuk menopang layarnya terdapat juga sebuah stand yang terbuat dari bahan metal yang sangat kokoh menjaga layarnya agar tetap pada posisinya. Stand layar ini juga dipasangkan dengan kaki-kaki berbentuk huruf V sehingga keseluruhan PC ini tuh bisa berdiri dengan seimbang dan juga terlihat lebih modern futuristik gitulah. Dan juga terdapat pad karet pada bagian bawah kaki-kaki ini sehingga PC nggak jadi mudah tergeser. Layar PC ini bisa kita atur gitu ya posisinya mulai dari minus 5 derajat hingga ke 25 derajat secara tilt. Namun sayangnya nggak bisa kita atur seperti pan ataupun rotate. Jadi cuma nunduk, dongkak, kayak gitu doang gitu aja, ke depan, ke belakang gitu. Agak nggak fleksibel. Pada bagian input device, Acer Aspire C2716555 ini tuh hanya dilengkapi dengan keyboard dan juga mouse seperti kebanyakan PC. Dan ini sudah ada dalam paket penjualannya. Keyboard PC ini tuh standar aja, dan juga jarak antar tombolnya nggak terlalu jauh, karena bentuk keyboardnya ini cukup ramping lah. Sementara untuk keycap disknya juga nggak lebar, tapi masih cukup lah buat di ujung-ujung jari kita. Ditambah juga dengan travel distance-nya juga nggak terlalu pendek, jadi masih nyaman dipakai buat ngetik lama-lama. Dan kalau untuk secara switch-nya, ini tuh masih pakai tipe membran. Jadi kalau teman-teman yang nggak doyan pakai keyboard yang berisik-berisik ala-ala mekanik gitu, keyboardnya ini cocok lah ya buat kita pakai gitu. Dan kalau untuk urusan layout, ala-ala keyboard standar, Pichel nggak terlalu banyak komen di sini. Minimal kalau misalnya kita beli PC ini belum punya uang gitu, at least udah disiapin gitu keyboard sama mouse-nya. Dan juga keyboardnya ini nggak dilengkapi dengan backlight apapun, baik yang tipe RGB ataupun yang solid color. Ya namanya juga gratisan, nggak usah ekspektasi banyak. Dan juga untuk urusan mouse-nya, nggak banyak juga yang bisa Pichel ceritakan. Tampilannya biasa aja, seperti ya mouse ala kadarnya lah, gratisan gitu. Hanya ada logo Acer besar di bagian depannya yang berwarna hitam dengan glossy finish, dan juga aksen warna silver yang melintang secara horizontal pada bodinya. Dan nggak ada tombol-tombol tambahan selain tombol klik kiri atau klik kanan, ataupun juga scroll-nya. Untuk performa, Acer Aspire C2716555 ini tuh ditenagai dengan prosesor besutan dari Intel, yaitu Intel Core i5-1135G7 yang memiliki arsitektur 10 nanometer. Prosesor dengan codename Tiger Lake UP3 ini tuh memiliki base frekuensi sebesar 2,4 GHz dengan turbo boost hingga 4,2 GHz. Dan secara inti ini memiliki 8 inti yang terdiri dari 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual, dengan desain TDP yaitu 28 watt. Dan sekedar catatan teman-teman, prosesor yang digunakan di sini tuh adalah codename Tiger Lake tipe U, yang dimana adalah prosesor kelas mobile, yang biasa ada di laptop-laptop yang Pichel udah pernah review beberapa. Dimana ini lebih mengejar manajemen daya dibandingkan dengan performanya. Jadi sebenarnya secara konsep PC AIO ini itu tuh kayak laptop, cuma beda casing aja gitu. Dan juga berhubung tidak ada aplikasi ataupun setting tambahan yang bisa mendongkrak performa pada PC ini, jadi untuk pengetesan performa kali ini kita akan menggunakan pengetesan settingan default ala kadarnya. Dan untuk benchmark kita yang pertama, kita mempergunakan Cinebench R20. Dan Acer Aspire C2716555 ini tuh dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 2094 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering teks BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 8 menit 13 detik untuk CPU test dan juga 9 menit 35 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.353 untuk Essential, 7.591 untuk Productivity, dan 4.226 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 4.621 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU, yaitu Intel Iris Xe Graphics dengan shared memory default sebesar 1 GB. Dan ada juga discrete GPU dari NVIDIA, yaitu NVIDIA GeForce MX 330 dengan dedicated memory sebesar 2 GB. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Times Pi dengan masing-masing GPU-nya. Yang pertama dengan integrated GPU yaitu Intel Iris Xe Graphics
Dan hasilnya, untuk grafik mendapatkan skor 946 dan CPU skor sebesar 3.861 poin. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1.066 poin. Sedangkan ketika kita tes menggunakan discrete GPU NVIDIA GeForce MX 330, untuk grafik ini mendapatkan skor sebesar 1.164 dan CPU skornya sebesar 4.634 poin. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 1.311 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Tapi berhubung PC ini sepertinya tidak disetting sebagai PC gaming, maka Pichel akan mempergunakan kombinasi setting terutama untuk resolusi layar dan juga graphic quality, agar at least targetnya kita tuh bisa mendekati refresh rate-nya yaitu 69 Hz. Yang pertama GTA 5 dengan native resolution atau 1920x1080 dan juga setting normal. Average frame rate adalah 77,8 dengan maksimum 94,8 dan minimum 63,9 FPS. Untuk Apex Legends dengan resolusi 1280x720 dan setting very low, average frame rate di 69,7 dengan maksimum 121,3 dan minimum 32,9 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 85,0 dengan maksimum 134,1 dan minimum 54,8 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 79,0 dengan maksimum 91,6 dan minimum 47,9 FPS. Untuk Pro Evolution Soccer 2021 dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 71,5 dengan maksimum 102,9 dan minimum 56,2 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 110,7 dengan maksimum 162,0 dan minimum 2,8 FPS. Untuk FIFA 19 dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 87,5 dengan maksimum 99,9 dan minimum 28,9 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 47,3 dengan maksimum 63,9 dan minimum 39,3 FPS. Untuk Valorant dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 97,7 dengan maksimum 120,3 dan minimum 83,3 FPS. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 60,1 dengan maksimum 61,8 dan minimum 49,4 FPS. Untuk selanjutnya, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, PC AIO ini tuh berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 11 menit 55 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita beralih pada storage. Dan storage pada PC AIO ini sendiri mempergunakan SSD bertipe NVMe dari brand Kingston, di mana memiliki kapasitas sebesar 512 GB. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark. Dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, ini sebesar 1634,4 MB per second untuk membaca data, dan 612,9 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ini ada di 30,4 MB per second untuk membaca data, dan 117,4 MB per second untuk menulis data. Secara performa, seperti yang teman-teman sudah saksikan sendiri, bahwa PC ini memang tidak dikhususkan ataupun didesain sebagai gaming gear ya. Bahkan untuk pekerjaan desain 3D pun ataupun editing video, ini kayaknya juga masih ya kayak cukup-cukup makan lah. Kinerja yang terlihat nanggung ini mungkin saja karena RAM yang memang digunakan hanya sebesar 8 GB dan juga masih single channel. Dan juga prosesor yang kelas laptop dipergunakan di sini tuh memang didesain bukan ngejar buat performa lah. Tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya RAM-nya kita buat jadi dual channel. Pichel sendiri sih nggak ada stok RAM buat ngetesnya. Tapi at least kalau secara teori harusnya ada peningkatan performa. Selanjutnya di bagian cooling sistemnya, Acer Aspire C27165 mempergunakan mekanisme double fan yang diletakkan pada area sekitar chip CPU dan juga GPU-nya. Kipas-kipasnya ini diletakkan ke arah atas dan juga bawah, sehingga pembuangan udara jadi lebih maksimal. Dan nggak ada keterangan apa-apa terkait dengan fitur apa yang diberikan pada cooling system ini. Jadi kayaknya cuma sistem mekanisme cooling konvensional aja.
Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius dan tanpa menggunakan pendingin ruangan ataupun AC. Dan sekali lagi, karena ini nggak ada settingan aneh-aneh gitu ya, jadi Pichel tes PC ini ala kadarnya aja. Dan dalam keadaan idle, PC AIO ini mempergunakan daya rata-rata 1,3 watt dengan CPU usage rata-rata di bawah 1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya ini berkisar antara 49 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 1,8 GHz yang sesekali spike hingga ke 4,2 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU AIO ini tuh langsung naik di rata-rata 3,2 GHz yang juga masih sekali naik turun antara 2,6 hingga ke 3,8 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 25,8 watt hingga menyentuh temperatur 101 derajat Celcius. Dan kemudian prosesornya mengalami throttling dan juga ini tuh dayanya perlahan turun hingga ke 21,9 watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya ini tuh stabil dengan suhu rata-rata di 94 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu body PC-nya sendiri setelah menjalani stress test sekitar 10 menit, pada area layar ini berada di 30 hingga 32 derajat Celcius. Sementara lokasi exhaust di daerah bezel bawah layar ini mencapai hingga 45 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman naruh keyboardnya pas di bawah layar, terus PC ini tuh digeber gitu ya sampai maksimal, pasti tuh akan bakal berasa banget tuh hawa panasnya di tangan kita. Jadi lebih baik mending teman-teman posisi keyboardnya nanti agak jauh gitu ya. Kan lumayan juga sebenarnya sih layar 27 inci, jadi at least kita punya ruang lah untuk jaga jarak sama monitornya. Di bagian audio, Acer Aspire C2716555 ini tuh dilengkapi dengan dua buah speaker di sisi kanan dan juga kiri, yang ditempatkan menghadap ke bawah. Dan lagi-lagi Acer juga nggak menyebutkan kalau kedua speaker ini dapat tuning dari mana, jadi kayaknya tetap generik juga. Dan suara yang dihasilkan PC ini tuh aneh banget sebenarnya. Suaranya tuh sebenarnya gede secara volume, tapi kualitas suaranya tuh agak mendem gitu. Kayak ada yang nyumpel di speakernya. Dan pada waktu kita coba tes di volume maksimal, speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 83,9 desibel dan maksimal 93,7 desibel. Kalau nggak maksimal, sebenarnya kita bisa pakai 3,5 mm yang ada di belakang. Jadi bisa colokin ke speaker ataupun colokin ke headphone gitu. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Acer Aspire C2716555 AIO PC. Beralih kepada webcam, PC ini dibekali dengan webcam integrated yang kualitasnya Pichel bisa bilang hancur banget. Maksudnya gimana ya, banyak noise-nya, kameranya juga nggak fokus gitu. Pas Pichel tes webcamnya, Pichel jadi ngerasa kayak lagi di interview TV-TV gitu ya, kayak gara-gara tersangka tukang bakso boraks gitu. Jadi kayak, aduh, pokoknya buram deh. Webcamnya ini sendiri sebenarnya masih memiliki resolusi yang normal lah, sebesar 0,9 megapiksel, yang dapat merekam video 720p 30 fps, dan juga foto dengan resolusi 1280 x 720 piksel. Dan di kameranya juga terdapat LED indikator berwarna putih di sisi kiri webcamnya, dan ada juga cover lensa yang harus kita geser-geser secara manual. Dan kali aja ada teman-teman yang penasaran mau lihat hasilnya yang tadi Pichel udah bilang, berikut ini merupakan contoh hasil video webcam Acer Aspire C2716555 AIO PC. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam Acer Aspire C2716555 All-in-One PC. Ya, teman-teman bisa lihat, ini buram sekali dan juga lebih banyak noise, ya kan? Bisa lihat sendiri. Ini nggak tahu, ini nggak ada pengaturan apa-apa di sini, ya cuma ada covernya doang di situ. Tapi kalau untuk mikrofon kayaknya ada di atas, jadi harusnya bagus. Cuma kenapa hasil gambarnya begini, guys? Ini nggak kelihatan fokus sama sekali. Apa jangan-jangan ada knop? Nggak ada juga, ya. Jadi, aduh, kacau. Gitulah. Saya speechless, guys. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Itu aja. Thank you. Untuk sisi konektivitas, Acer Aspire C2716555 AIO PC ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Atheros Qualcomm, yaitu QCA9377, yang sudah support Wi-Fi 802.11 AC dan juga Bluetooth versi 5. Maximum speed yang dihasilkan chip Wi-Fi ini tuh adalah 72 megabit per second dan bekerja pada dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Tapi saat Pichel tes buat update game di Steam gitu ya, sinyalnya tuh kayak hilang-hilangan begitu loh.
kayak gimana ya, terpaksa Pichel jadi pakai USB Wi-Fi dongle gitu buat biar nggak terganggu gitu buat kita benchmark, baru bisa normal lagi. Dan PC ini juga masih memiliki port Ethernet yang mempergunakan modul dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang memiliki maximum speed sebesar 1 gigabit per second. Di bagian baterai, sayangnya PC ini tidak dilengkapi dengan internal battery ya. Jadi selayaknya sebuah PC, kalau misalnya teman-teman mau mempergunakannya, harus sambungkan PC ini dengan aliran listrik yang ada. Mempergunakan adaptor yang memiliki output sebesar 19,5 volt dan 6,9 ampere. Sehingga total dayanya sendiri adalah 135 watt. Dan nggak ada indikator apapun yang menandakan kalau PC ini sedang terhubung kepada arus listrik. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran pengen ada indikator gitu ya, teman-teman bisa colokin USB hub yang ada LED indikatornya, at least biar kelihatan bahwa oh ada listrik yang masuk gitu. Karena memang port USB-nya ini sudah mendukung akan fitur always on USB port. Untuk urusan upgrade, Acer Aspire C27165 AIO PC ini memiliki opsi upgrade yang Pichel bisa bilang cukup fleksibel. Di sisi memori terdapat 2 slot SODIMM DDR4 yang salah satunya sudah terisi dengan 1 keping RAM 8GB DDR4 dan teman-teman bisa upgrade RAM PC ini hingga ke total 64GB. Tapi kalau misalnya budget kita terbatas, at least tambahin aja satu deh, 8GB, biar minimal 16GB dan juga dual channelnya aktif. Sedangkan di sisi storage, Acer menyediakan satu slot NVMe model 2280 atau yang panjang, yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 512GB. Dan teman-teman bisa upgrade kapasitasnya hingga ke 2TB ataupun lebih tergantung budgetnya. Tapi kalau teman-teman masih pengen yang lebih kontemporer gitu ya, ada slot SATA 2,5 inci yang bisa kita isi dengan harddisk ataupun SSD SATA berukuran 2,5 inci. Tapi anehnya, slot ini tuh nggak tersedia mekanisme untuk biar dia secure gitu kalau dipasang. Masih goyang-goyang begitu, jadi rentan connect ataupun disconnect kalau saat dipakai. Yang takutnya malahan bisa bikin rusak device-nya. Pichel coba obok-obok gitu ya kotak paket penjualannya, tapi Pichel nggak menemukan bracket tambahan pada paket penjualannya. Jadi kayaknya Acer mau menyuruh kita untuk kreatif kalau mau otak-atik PC ini. Mantap! Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Aspire C27165 AIO PC ini adalah perangkat yang sangat cocok buat teman-teman yang lagi nyari PC compact untuk keperluan bekerja. Tapi PC ini masih enak juga sebenarnya buat kita jadiin gaming-gaming gear yang ya standar-standar lah ya. Tapi settingannya kita minimal harus sesuaiin aja senyamannya. Dengan desain yang compact, jelas ini akan lebih masuk kepada meja teman-teman sekalian. Nggak perlu khawatir ada kotak-kotak PC yang gede-gede gitu. Minimal taruh aja simple, clean, bersih gitu. Namun nilai minus dari PC ini adalah sisi multimedia dan juga konektivitasnya. Suara speakernya yang mendem, webcamnya yang ancur-ancuran, dan juga modul Wi-Fi-nya yang suka hidup mati nggak jelas, bisa jadi kombinasi yang pas lah untuk merusak hari teman-teman sekalian. Ditambah lagi juga dengan prosesor kelas laptop yang dipasangkan pada PC ini, jadi makin tambah nguji kesabaran kita. Ya, walaupun nggak lemot-lemot amat sih, tapi at least kalau misalnya pakai desktop grade, harusnya bakal lebih bagus. Tapi kayaknya ini juga mengingat karena space-nya sempit sih ya, jadi biar nggak kepanasan. Dan juga sekedar catatan sebenarnya yang bisa ditingkatkan oleh Acer, tingkat keamanan PC ini bisa bilang lumayan kurang. Karena fitur kayak Windows Hello Face ataupun fingerprint juga absen dari PC ini. Jadi ya kita harus puas aja dengan ngetik password ataupun ngetik PIN gitu. Dan juga satu lagi opsi kita buat mungkin kita mau improve kalau ada budget lebih ya jelas keyboard dan juga mouse bawaan dari AIO PC ini. Dimana dia masih wired cable dan juga ya kelihatan standar lah, klasik gitu. Ya kalau menurut Pichel sih ini agak nanggung ya memang AIO PC ini. PC-nya udah dibikin ringkas, kenapa keyboardnya juga nggak sekalian aja dibikin wireless gitu loh. Ya budget kali ya biar profit gitu. Jadi kalau misalnya cost-nya kita udah tekan rendah, kita taruh harga yang biasa, at least gap-nya lumayan lah buat profitnya gitu. Sementara untuk bagian peletakan, saran dari Pichel karena lubang exhaust ada di sisi belakang, jadi sebisa mungkin kasih space yang cukup untuk sirkulasi udaranya. At least biar ruang mesinnya ini nggak terlalu kepanasan lah ya, yang bakalan bisa berpengaruh untuk kinerja PC secara keseluruhan. Minimal nggak terlalu mepet sama tembok gitu belakangnya. Dan juga jangan lupa tambahin RAM-nya biar makin nyaman mempergunakan PC ini untuk berbagai keperluan. Untuk harganya sendiri, Acer Aspire C27165 ini tuh dibanderol dengan harga 12 jutaan di Acer eStore, di mana teman-teman juga bisa lihat juga di toko-toko online lainnya. Dan ada juga sebenarnya varian yang 14 jutaan dengan RAM 16GB dan juga storage 1TB NVMe. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan PC Acer Aspire C27165 All-in-One PC. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka video ini, pastikan kalian hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini.
Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello, atau website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh iya, kalau teman-teman sekalian yang suka game ataupun konsol game gitu, bisa kunjungi channel Pical Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye-bye! Tuh, gimana nih gesernya? Gini ya. Wow. Masih nggak nih? Ada perubahan nggak sih bakal kameranya? Sama aja, guys. Jadi sebenarnya saya udah lama nih nggak jual ini karena kondisi ekonomi ya. Oke. Cukuplah, tutup.